Bab 17. Kamu, Salma, kenapa kamu ada di sini? Siapa laki-laki ini? Oh, rupanya kamu telah berkhianat kepada aku, Salma. Kurang ajar kamu ya, ucap Mas Arya. Ia bukannya menjawab ucapanku, malah berkata kasar kepadaku. Mas Arya juga mau menarik tanganku, cuma keburu ditepis oleh Mas Rian. Mas Arya memang aneh, orang dia sendiri yang mengkhianatimu, tetapi yang malah menuduhku menghormatinya. Sudah jelas di depan mata dia sedang fitting baju, tapi dia mengalihkan kesalahannya kepadaku. Mas Arya berkata maling, teriak maling padaku. Memang dasar Mas Arya suami yang tidak punya akhlak dan adab. Ingin aku memberinya bogem mentah. Saat mulut yang tidak memiliki saringan itu berucap, "Apa maksud ucapanmu itu, Mas? Siapa yang telah mengkhianatimu? Justru sebaliknya kamu sendiri yang telah mengkhianati aku. Dasar kamu maling malah teriak maling." Aku membantah ucapan Mas Arya yang mencap kalau aku telah mengkhianatinya. "Ini suamimu, Salma. Kok bisa sih kamu menikah sama orang yang tidak mempunyai etika seperti dia?" Mas Rian bertanya sambil menunjuk Mas Arya. Ia menanyakan tentang status pria yang ada di hadapannya tersebut. "Iya benar, Mas, dia suamiku, suami yang selalu menzolimiku selama ini." Aku menjawab pertanyaan Mas Rian, serta membenarkan kalau pria yang dimaksud Mas Rian itu adalah suamiku. Sedangkan Mas Arya yang ditunjuk Mas Rian malah memalingkan wajah. Si perempuan yang ada di samping Mas Arya dari tadi biasanya hanya menunduk. Mungkin takut entah malu berhadapan denganku, istri sah Mas Arya, atau melihat sekeliling butik sedang menonton pertengkaran kami. Para pelayan yang ada di butik pun melihat ke arah kami. Begitu juga dengan para pembeli, malah memperhatikan kami. Kini kami menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di butik itu. "Mas, ayo kita pergi saja dari butiknya, Mbak Kania. Malu semua orang sedang memperhatikan kita. Jangan sampai butik ini terganggu dengan pertikaian ini," ajakku kepada Mas Rian. Aku berkata lirih kepadanya. "Iya Salma, ayo kita pergi. Kita jangan meladeni orang seperti dia. Bisa rugi kita kalau meladeninya." Mas Rian pun menyetujui ajakanku setelah ia melihat ke sekelilingnya. Aku dan Mas Rian pun keluar dari butik meninggalkan dua orang yang sedang fitting baju pengantin tersebut. Aku tidak menghiraukan panggilannya walaupun ia berulang kali menyebut namaku, bahkan dengan kata-kata kasarnya. "Heh Salma, perempuan murahan, mau kemana kamu? Jangan pergi, aku belum selesai bicara denganmu." Mas Arya masih berteriak memanggilku. "Maaf Pak, Bapak tidak boleh pergi dengan memakai pakaian ini. Jika Bapak mau pergi, silakan Bapak lepaskan dulu pakaiannya." Aku melihat seorang pelayan menyusul Mas Arya dan meminta Mas Arya untuk membuka pakaian yang sedang dipakai. Rupanya Mas Arya berniat ingin menyusulku, tetapi dia tidak bisa karena ia diminta pelayan untuk melepaskan dulu pakaian yang sedang dipakainya. Sebelum pergi keluar dari butik tersebut, aku hanya bisa menahan tawa melihatnya, sebab Mas Arya tidak bisa melampiaskan kekesalannya padaku. Sedangkan aku dan Mas Rian terus melangkahkan kaki menuju mobilnya yang terparkir di pojokan sana. Setelah itu kami pun masuk ke dalam mobil, kemudian kami pergi meninggalkan halaman butik Mbak Kania menuju rumahku. Sepanjang perjalanan kami hanya saling diam, tidak ada apapun yang kami bahas. Pikiranku sedang traveling kemana-mana, sedangkan Mas Rian sedang fokus mengemudi. Saat sedang asik melamun, aku baru tersadar ketika mobil berhenti karena ada lampu merah. Ternyata kami sekarang sudah berada di perapatan jalan raya. Aku mengedarkan pandangan melihat ke sekeliling, tapi aku kaget saat melihat ada mobil Mas Ali dan Mbak Rini di sebelahku. Aku pun segera membuka kaca jendela yang ada di sampingku supaya aku bisa menegurnya. Mas Ali," sapaku. Salma, dari mana kamu? Mau kemana ini?" tanya Mas Ali. Ia menengok saat aku panggil namanya. Kemudian ia pun balik menyapa dan bertanya kepadaku. "Aku mau pulang, Mas." "Mas Ali, ada yang mesti Salma bicarakan. Kita mampir dulu ke rumah makan di persimpangan itu ya." Aku mengajak Mas Ali untuk mampir ke rumah makan. Mas Ali pun menyetujui ajakanku.
Setelah lampu hijau menyala, Mas Rian kembali melajukan kendaraannya disusul oleh Mas Ali. Setelah sampai ke tempat yang dimaksud, mobil pun diparkir di tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kami turun dari mobil, aku pun langsung menghampiri mobil yang ditumpangi Mas Ali dan Mbak Rini. Mas Ali dan Mbak Rini pun turun dari mobilnya, kemudian aku menghambur ke pelukan Mbak Rini. Merasa bahagia ketika dapat bertemu dengan orang sebaik keluarga mereka. Salma, bagaimana kabar kamu dan anak kamu? Kalian berdua sehat kan? Tanya Mbak Rini. Alhamdulillah Mbak, aku dan Anissa sehat Mbak. Bagaimana sebaliknya kabar keluarga Mbak? Tanyaku balik bertanya setelah aku menjawab pertanyaan Mbak Rini. Alhamdulillah Mbak beserta keluarga sehat Salma. Kamu kemana aja sih? Mbak pulang dari kampung kok kamu gak ada di rumah? Malah si Arya sekarang mau menikah lagi. Kamu sudah tahu nggak? Mbak Rini menjawab pertanyaanku. Mbak Rini juga bertanya kepadaku tentang kabar Mas Arya yang mau menikah lagi. Rupanya kabar Mas Arya yang mau menikah lagi sudah tersebar di kampungnya. Padahal hubungan kami belum resmi bercerai, hanya masih proses pisah ranjang. Tapi kenyataannya Mas Arya malah mau pengantenan. Aku nggak tahu Mbak, soalnya setelah aku mengambil pakaian waktu itu, aku tidak pernah datang lagi ke rumahku Mbak. Oh iya, kenalin Mbak, ini Dokter Rian, ia dokter yang menangani Anissa selama di rumah sakit. Ia juga yang memberiku tempat tinggal sekarang. Mas Rian ini temanku semasa kami sekolah, Mbak. Aku menjawab pertanyaan Mbak Rini serta memperkenalkannya dengan Mas Rian. Tetapi aku menutupi kalau aku bertemu dengan Mas Arya barusan, yang sedang fitting baju di butiknya Mbak Kania. Maaf ya Salma, Mbak malah ngasih tahu kebenaran yang menyakitkan untukmu. Mbak cuma ingin kamu tahu kalau suamimu itu telah mengkhianati kamu. Ia mau menikahi seorang janda kaya raya yang baru ditinggal mati oleh suaminya. Mungkin si Arya mau menguras hartanya seperti yang dilakukannya padamu. Mbak hanya memberi saran sama kamu supaya kamu cepat pisah dan segera move on dari si Arya. Kamu harus mendapatkan suami pengganti yang lebih baik dari suamimu yang sekarang. Mbak Rini panjang lebar menceritakan tentang kehidupan Mas Arya sekarang. Iya Mbak, terima kasih infonya. Sekarang lebih baik kita masuk ke dalam terus isi perut buat makan siang. Mbak sama Mas Ali belum makan siang juga kan? Aku mengajak makan siang kepada Mbak Rini. Aku juga bertanya kepada Mbak Rini sudah makan apa belum. Mbak Rini pun menjawabnya kalau mereka berdua juga belum makan siang. Setelah itu kami pun masuk menuju rumah makan yang kami singgahi. Sesampainya di dalam, kami disambut oleh seorang pelayan yang memberikan buku menu, serta bertanya kami mau makan apa. Setelah pesanan dicatat, si pelayan pergi ke belakang, kami melanjutkan pembicaraan kami ngalor ngidul. Tidak berapa lama pesanan pun datang, kemudian kami makan bersama. Setelah sebelumnya, kami mencuci tangan terlebih dulu. Kami makan dengan lahap. Mbak, lagi ngapain kalian di sini? Tanya Nuri tiba-tiba.